Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di PT Sigma Cipta Caraka atau SCC atau Telkom Sigma, anak usaha dari PT Telkom, telah merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan modus operandi tindak pidana korupsi yang dilakukan, yakni dengan membuat proyek fiktif. Namun demikian, Alex belum bisa menjelaskan konstruksi perkara dugaan korupsi tersebut secara rinci. Dia hanya menegaskan modusnya adalah pendanaan untuk sebuah proyek yang ternyata fiktif. Seperti diketahui, KPK pada 1 Februari 2024 mengumumkan telah memulai penyidikan perkara dugaan korupsi di anak perusahaan PT Telkom, yakni PT Sigma Cipta Caraka atau SCC atau Telkom Sigma tahun 2017 hingga 2022. Perhitungan sementara tim auditor BPK memperkirakan kerugian keuangan negara akibat perkara dugaan korupsi tersebut mencapai ratusan miliar rupiah. Sesuai dengan kebijakan KPK, detail lengkap perkara akan disampaikan pada saat dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Sebelumnya, Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, pihaknya kini tengah mengusut dua perkara dugaan korupsi yang terkait dengan PT Telkom. Perkara dugaan korupsi yang telah masuk tahap penyidikan adalah kasus dugaan korupsi pengadaan proyek fiktif yang melibatkan pihak ketiga sebagai maklar di anak perusahaan PT Telkom, yakni PT Sigma Cipta Caraka atau Telkom Sigma. Sedangkan perkara yang di tahap penyelidikan tidak bisa disampaikan kepada publik karena proses penyelidikan di KPK bersifat tertutup demi kelancaran prosesnya. KPK hanya akan mengumumkan kepada publik perkara yang telah naik ke tahap penyidikan. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro, Komisaris Besar Auliansyah Lubis mengatakan pihaknya mendapat pengaduan dari masyarakat soal adanya kucuran dana yang tak dapat dipertanggungjawabkan oleh PT Telkom Indonesia. Menurut dia, kerugian akibat dugaan korupsi di BUMN itu ditaksir mencapai 300 miliar. Untuk itulah polisi memanggil Direktur Utama PT Telkomsel, Setianto Hantoro, dan Direktur Enterprise and Business Service PT Telkom Indonesia, Edi Wicara hari ini. Keduanya hendak dimintai keterangan sebagai saksi. Namun keduanya meminta penundaan pemeriksaan sebab Setianto dan Edi harus menghadiri acara di Telkomsel. Polisi masih menyelidiki dugaan korupsi soal pengajuan proposal program sinergi New Sales Broadband Telkomsel. Proposal ini diduga tak sesuai dengan penerapannya, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara. Tersangka atau kasus posisinya adalah bahwa para tersangka secara bersama-sama telah melakukan perjanjian fiktif yang didukung oleh kegiatan-kegiatan fiktif dengan dalih membangun pembangunan apartemen, perumahan, hotel, dan penyediaan batu split yang didukung dengan data-data palsu. Dan selanjutnya, akibat perbuatan para tersangka tersebut diduga telah merugikan keuangan negara sebesar 282 miliar 371 juta 563.184 rupiah. Perbuatan para tersangka diduga telah melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi untuk pasal 55 ayat 1 ke 1. Bahwa betul ada proses itu, tapi memang kami kan belum menyampaikan ya kepada teman-teman terkait dengan proses penyidikan khusus untuk anak usaha Telkom yang lain gitu. Jadi kemarin yang sudah disampaikan kan khusus untuk pengadaan di PT SCC tadi itu, dan hari ini juga memanggil beberapa saksi gitu ya. Itu yang bisa kemudian kami sampaikan. Nah, untuk nanti dugaan korupsi lainnya termasuk kegiatan-kegiatan yang sedang dikumpulkan belum kami sampaikan. Jadi sabar dulu ya. Nanti setelah proses-proses selesai, kami nanti akan update kembali selain yang kemarin kami umumkan. Jadi ada